ngerasa nggak sih Anda lagi fokus kerja, semua kayaknya normal-normal aja, terus tiba-tiba ada berita besar di industri Anda? Entah itu merger, teknologi baru, atau pesaing kecil yang mendadak meledak. Dan Anda ngerasa, wah bener-bener ketinggalan kereta. Seolah-olah ada memo yang dibaca semua orang kecuali Anda. Itu perasaan yang umum banget dan menakutkan pastinya buat para pemimpin. Sumber-sumber kita kali ini, khususnya bab 1 menghadapi realitas secara real time, itu intinya yang membahas perasaan itu. Kenapa sih perusahaan-perusahaan raksasa yang punya semua sumber daya dan data bisa sampai buta sama perubahan yang sebetulnya jelas banget di depan mata? Tepat. Dan dari catatan yang Anda kasih, ada satu ide besar yang muncul terus. Kewaspadaan strategis. Ini bukan cuma kata keren bisnis saja kan? Jadi di pembahasan kita kali ini, yuk kita bedah tuntas. Apa sih artinya kewaspadaan ini? Kita bakal lihat beberapa kisah dramatis perusahaan yang gagal total karena lengah, dan beberapa yang justru berhasil karena mereka bisa melihat masa depan sedikit lebih cepat. Betul. Dan misi kita bukan cuma nyeritain ulang kisah-kisah itu, tapi lebih ke mencari polanya. Apa yang bisa Anda, di posisi Anda sekarang, pelajari biar nggak ketinggalan kereta. Kita mulai dari dasarnya dulu kali ya. Apa itu kewaspadaan dan apa lawannya? Oke, ayo kita bedah. Kewaspadaan, menurut sumber ini, itu bukan bakat satu orang jenius di puncak pimpinan loh. Ini lebih ke kemampuan kolektif sebuah organisasi. Kemampuan untuk mencium sinyal-sinyal lemah, baik itu ancaman maupun peluang, terus geraknya lebih cepat dari pesaing. Ini soal seluruh sistem yang siaga. Nah, untuk benar-benar paham, kadang lebih gampang kalau kita lihat lawannya. Kerentanan. Kerentanan ini justru kondisi alami bagi banyak organisasi yang sukses. Mereka tuh sibuk banget, fokus banget sama operasi harian, kejar target kuartalan, madamin api-api kecil, sampai perhatian mereka tuh menyempit. Ibaratnya, mereka terlalu fokus nebang pohon di depan mereka, sampai nggak sadar seluruh hutan di sekelilingnya lagi terbakar. Metafora hutan terbakar itu kuat banget. Saya jadi kepikiran kasus Radio Shack. Di pertengahan 2000-an, mereka kan lihat ada masalah. Orang-orang bingung sama smartphone baru mereka. Jadi, toko mereka didedikasikan buat bantu para pemula ini. Secara teori, itu langkah bagus kan? Merespons kebutuhan pasar. Tepat, tapi mereka merespon masalah yang salah. Atau lebih tepatnya, masalah yang skalanya terlalu kecil. Mereka nggak ngangkat kepala buat lihat gambaran besarnya. Sementara mereka sibuk ngajarin orang cara pakai iPhone, AT&T dan Apple sendiri malah lagi bangun toko retail mereka yang jauh lebih bagus, lebih seksi, dan lebih efektif. Jadi, mereka menang pertempuran kecil, tapi kalah perang besar. Dan yang lebih tragis lagi, mereka jadi menjauhkan pelanggan inti mereka kan, para penghobi elektronik itu. Pas tren DIY kayak drone dan 3D printing meledak, para hobis ini udah nggak ngelirik Radio Shack lagi. Persis. Itu contoh klasik kerentanan, perhatian mereka kesedot ke satu inisiatif. Dan mereka kehilangan pandangan periferal mereka. Mereka nggak lihat lanskap kompetitif yang lebih besar lagi berubah. Tunggu dulu, kasus Mattel ini malah lebih bikin saya bingung. Radio Shack mungkin ya kita bisa bilang udah agak kuno. Tapi Mattel, dengan Barbie, mereka kan raksasa, punya data penjualan, riset pasar, semuanya. Kok bisa mereka dikejutkan sama boneka Bratz? Apa sih yang bikin mereka buta? Nah, ini pertanyaan bagus banget, karena jawabannya lebih dalam dari sekedar fokus internal yang berlebihan. Ini bukan cuma soal Mattel kehilangan pangsa pasar. Ini pelajaran tentang gimana kesuksesan bisa menciptakan titik buta yang paling bahaya. Barbie itu kan dominan banget ya, di segmen anak perempuan usia 3-5 tahun dengan fantasi putri kerajaannya. Sampai-sampai Mattel mendefinisikan seluruh pasar boneka fashion ya lewat kacamata itu. Jadi mereka mikir, kami adalah pasarnya. Gitu ya? Tepat. Mereka nggak lihat kalau ada segmen pasar yang mereka abaikan. Anak perempuan yang lebih tua, usia 6-9 tahun, yang udah ngerasa terlalu keren buat fantasi putri-putrian. Mereka nggak mau jadi putri, mereka mau jadi remaja keren yang punya attitude. Bratz itu nggak jual boneka, mereka jual identitas budaya baru untuk segmen ini. Bibir cemberut, gaya trendy, sedikit pemberontak. Mattel itu bukan lagi melawan pesaing, mereka melawan pergeseran budaya. Dan itu pertarungan yang jauh lebih sulit. Wow, jadi pas mereka akhirnya bereaksi, mereka cuma bikin tiruan Barbie yang nyoba kelihatan kayak Bratz, yang pastinya gagal karena nggak otentik. Ruginya pasti gede banget. Gede banget. Barbie itu kontribusinya 30-40% dari laba operasional mereka loh. Kegagalan ini nunjukin betapa bahayanya kalau perusahaan jatuh cinta sama kesuksesan masa lalunya sendiri. Kesuksesan itu jadi filter yang menghalangi mereka melihat realitas baru yang muncul tepat di depan mata.
Oke, jadi perusahaan memang selalu bisa lengah. Mattel, Radio Shack, industri hotel yang ketinggalan Airbnb, semua ini cerita peringatan. Tapi rasanya taruhannya sekarang jauh lebih tinggi. Kenapa sih kewaspadaan ini jadi jauh lebih kritis hari ini dibanding 20 atau 30 tahun lalu? Jawaban singkatnya menurut sumber-sumber ini adalah satu fenomena yang disebut turbulensi digital. Dan ini penting buat dipahami. Ini bukan cuma soal internet atau satu teknologi aja. Ini efek konvergensi. Bayangin beberapa teknologi besar, media sosial, komputasi awan, AI, analisis data besar. Semuanya matang di saat yang bersamaan dan saling menguatkan. Kayak bahan-bahan kimia yang kalau dicampur menciptakan reaksi yang eksplosif dan nggak terduga. Analogi yang sempurna, kombinasi inilah yang bikin lingkungan bisnis jadi sangat nggak stabil. Keunggulan kompetitif yang dulu bisa dipertahankan puluhan tahun, kayak merek yang kuat atau jaringan distribusi, sekarang jadi sementara. Apa yang bikin Anda sukses kemarin, bisa jadi bikin Anda nggak relevan besok. Sumber ini ngasih analogi lain yang menurut saya cerdas banget buat gambarin pergeseran ini. Dulu katanya, strategi itu kayak main catur. Terstruktur, bisa diprediksi, kita bisa rencanain beberapa langkah ke depan secara lurus. Sekarang, lebih mirip permainan kuno Go. Dan itu bedanya fundamental banget. Di catur, Anda fokus buat ngalahin lawan secara langsung. Di Go, dengan kombinasi langkah yang hampir tak terbatas, Anda nggak bisa mikir lurus, Anda harus mikir secara lateral. Anda menang dengan mengendalikan wilayah, melihat pola-pola halus di seluruh papan, dan merasakan aliran permainan. Ini nuntut intuisi dan kesadaran situasional yang jauh lebih tinggi. Itulah dunia turbulensi digital. Ini membawa kita ke pertanyaan logis berikutnya. Jadi, semua teknologi digital ini sebetulnya ngebantu atau malah ngehancurin perusahaan-perusahaan besar yang udah mapan. Ini teman atau musuh? Jawabannya adalah keduanya. Ini pedang bermata dua yang klasik banget. Teknologi bisa jadi kutukan sekaligus anugerah. Mari kita mulai dari sisi kutukannya dulu, yang mungkin nggak terduga. Banjir informasi. Kita sering mikir lebih banyak data berarti keputusan lebih baik, tapi seringnya malah sebaliknya. Anda tenggelam dalam kebisingan. Tepat. Seperti kata ahli statistik Nate Silver, kita kebanjiran data tapi kelaparan wawasan. Data yang nggak berguna atau menyesatkan justru bisa mengalihkan perhatian kita dari kebenaran. Kita lihat ini di kasus pelanggaran keamanan cyber besar kayak di Target atau AOL. Ini kayak sindrom alarm palsu ya. Sistem keamanan mereka ngasih ribuan peringatan setiap hari. Sebagian besar nggak bahaya. Jadi, pas peringatan yang beneran penting muncul, analis di garis depan udah kebal. Mereka abai karena itu cuma satu lagi dari ribuan alarm. Persis. Itu namanya alarm fatigue. Terlalu banyak kebisingan menenggelamkan sinyal yang sebenarnya. Dan yang lebih ngeri lagi, teknologi bisa memfasilitasi dan mempercepat masalah internal yang membusuk. Lihat skandal Wells Fargo. Mereka punya budaya penjualan yang sangat beracun, yang maksa karyawan buat capai target yang nggak realistis. Dan sistem digital mereka memungkinkan penipuan itu terjadi dalam skala masif. Karyawan bisa bikin jutaan rekening bank dan kartu kredit palsu tanpa izin nasabah cuma dengan beberapa klik. Teknologi yang harusnya bikin efisien malah jadi senjata buat penipuan massal. Itu sisi gelapnya. Teknologi bisa memperbesar kelemahan manusia dan budaya yang buruk. Oke, itu cukup menakutkan. Sekarang kita lihat sisi lainnya. Gimana teknologi bisa jadi anugerah? Gimana caranya bisa meningkatkan kewaspadaan? Dengan cara yang sangat kuat, kalau digunakan dengan benar. AI, misalnya, adalah solusi sempurna buat masalah banjir informasi yang barusan kita bahas. Ada startup yang ngembangin sistem kekebalan digital buat perusahaan, pakai AI buat nyaring jutaan alarm keamanan palsu. Jadi, analis manusia bisa fokus cuma ke ancaman yang paling nyata dan canggih. Jadi pakai teknologi buat lawan masalah yang diciptakan oleh teknologi itu sendiri. Benar. Dan lihat media sosial. Di satu sisi, bisa hancurin reputasi dalam semalam. Di sisi lain, dia ngasih perusahaan jalur komunikasi langsung yang belum pernah ada sebelumnya dengan pelanggan mereka. Mereka bisa dengar keluhan, lihat tren, dan ngerasain sentimen pasar secara real time. Bahkan lebih dari itu, perusahaan kayak Facebook pakai AI secara internal buat melacak ribuan startup kecil di seluruh dunia, mengidentifikasi mana yang berpotensi jadi ancaman atau target akuisisi. Mereka pakai teknologi untuk mempertajam mata mereka. Jadi kuncinya bukan di teknologinya itu sendiri, tapi pada cara Anda menggunakannya. Ini bukan soal punya lebih banyak data, tapi soal kemampuan nemuin sinyal di tengah kebisingan. Dan itu sepertinya balik lagi ke masalah kepemimpinan. Ini soal bagaimana seorang pemimpin mengalokasikan sumber daya paling langka, perhatian.
Anda nangkep inti masalahnya. Di perusahaan yang rentan, perhatian kolektif para pemimpin itu kesedot habis sama krisis hari ini dan target jangka pendek. Hampir nggak ada ruang mental yang tersisa buat mikirin apa yang mungkin terjadi 3-5 tahun ke depan. Mengubah ini butuh intervensi kepemimpinan yang radikal. Dan contoh terbaiknya menurut sumber kita adalah kisah Alan Mulally di Ford tahun 2006. Waktu dia masuk, Ford itu diambang kehancuran, rugi miliaran dolar. Tapi masalah terbesarnya bukan di neraca keuangan, tapi di ruang rapat. Benar sekali. Rapat mingguan eksekutif senior sebelum Mulally itu digambarkan sebagai zona pertempuran mematikan. Budayanya sangat beracun. Semua orang datang ke rapat bukan untuk mecahin masalah, tapi untuk mempertahankan wilayah mereka, menyembunyikan masalah mereka sendiri, dan nyari kelemahan orang lain untuk diserang. Kita punya masalah. Sama sekali nggak bisa. Dan Mulally mengubah total dinamika itu. Dia memulai setiap rapat dengan ritual yang sama. Dia minta setiap eksekutif melaporkan status proyek mereka pakai kode warna. Hijau untuk lancar, kuning untuk ada potensi masalah, dan merah untuk krisis. Awalnya, selama berminggu-minggu, semua laporan warnanya hijau. Nggak ada yang berani nunjukin warna merah. Tentu saja, ngakuin masalah itu sama aja bunuh diri karir dalam budaya kayak gitu. Sampai akhirnya satu eksekutif, Mark Fields, yang kemudian jadi CEO, memberanikan diri. Dia laporin masalah besar dengan peluncuran Ford Edge dan nandain itu dengan warna merah. Ruangan jadi rening. Semua orang nunggu Mulally mecat dia di tempat. Sebaliknya, Mulally malah mulai tepuk tangan dan bilang, "Mark, terima kasih atas kejujurannya. Sekarang apa yang bisa kita semua lakukan untuk membantumu?" Momen yang mengubah segalanya itu. Dia bukan cuma mentolerir berita buruk, dia merayakannya. Dia mengubah definisi mengakui masalah dari tanda kelemahan menjadi tanda kekuatan dan kepemimpinan. Persis. Budaya Ford bergeser dari saling serang menjadi kejujuran yang brutal. Kemampuan untuk melihat dan membahas masalah secara terbuka dan lebih awal inilah yang memungkinkan Ford melewati krisis keuangan global 2008 tanpa harus ambil dana talangan dari pemerintah. Beda sama pesaingnya. 3 tahun setelah hampir bangkrut, mereka berhasil dapat pinjaman 23,5 miliar dolar dari Wall Street. Itu bukan cuma uang, itu mosi percaya yang luar biasa dari pasar. Semuanya berawal dari perubahan alokasi perhatian di tingkat puncak. Kisah Alan Mulally di Ford itu luar biasa ya, bener-bener nunjukin kekuatan budaya. Tapi saya yakin ada pendengar yang skeptis dan mikir, oke, budaya yang lebih baik itu bagus, tapi di mana uangnya? Apa kewaspadaan ini beneran bisa diukur dalam untung rugi? Ada bukti nyata di laporan keuangan. Pertanyaan yang adil, dan jawabannya ya, ada bukti yang sangat kuat. Sumber ini merujuk pada sebuah studi menarik yang melacak 85 perusahaan multinasional Eropa selama 8 tahun, dari 2008 sampai 2015. Di awal studi, perusahaan-perusahaan ini diklasifikasikan sebagai waspada atau rentan berdasarkan praktik manajemen mereka. Dan 8 tahun kemudian mereka lihat hasilnya? Tepat. Hasilnya sangat mencolok. Perusahaan yang dikategorikan waspada di tahun 2008, 8 tahun kemudian, ternyata rata-rata 33% lebih menguntungkan daripada rekan-rekan mereka yang rentan. Tapi bukan itu aja. Kapitalisasi pasar mereka tumbuh 75% selama periode itu. Sementara perusahaan yang rentan cuma tumbuh 38%. Bedanya jauh banget. Jadi ini bukan cuma perasaan yang baik, ini secara harfiah terbayar dalam bentuk keuntungan yang lebih tinggi dan nilai pemegang saham yang jauh lebih besar. Apa kita tahu kenapa? Apa karena mereka lebih inovatif, atau cuma karena mereka lebih jago menghindari bencana? Pertanyaan bagus. Studinya nggak merinci itu. Tapi kalau kita lihat contoh lain seperti Telekom New Zealand, polanya lebih ke arah tindakan antisipatif yang cerdas. Mereka punya bisnis buku telepon Yellow Pages yang untungnya gede banget. Tapi mereka lihat tren internet dan sadar bahwa bisnis ini pada akhirnya akan mati. Dan bukannya dipegang perm sampai akhir yang pahit? Mereka bertindak lebih awal. Di tahun 2007, mereka jual bisnis Yellow Pages dengan valuasi yang sangat tinggi, saat bisnis itu masih dianggap aset berharga. Sementara itu, sebagian besar perusahaan telekomunikasi lain di dunia mempertahankan bisnis buku telepon mereka sampai nilainya hampir nol. Telekom New Zealand mengamankan nilai saat masih ada. Yang lain coba bisa pasrah lihat aset mereka menguap. Itulah inti dari melihat lebih cepat dan bertindak lebih gesit. Itu butuh keberanian loh. Jual sapi perah karena Anda lihat ada badai di cakrawala, sementara semua orang di sekitar Anda masih sibuk merah susu.
keberanian yang didasarkan pada kewaspadaan. Jadi, kalau kita rangkum semua ini, ada beberapa ide besar yang menonjol. Pertama, kewaspadaan ini bukan soal punya bola kristal. Ini tentang menciptakan sistem kolektif di organisasi Anda yang terus-menerus memindai cakrawala. Kedua, di era turbulensi digital, ini bukan lagi kemewahan. Ini syarat mutlak buat bertahan hidup. Dan ketiga, semua ini harus dimulai dari puncak, dari bagaimana para pemimpin memilih untuk mengarahkan perhatian mereka dan seluruh organisasi. Benar. Jadi, saat Anda memikirkan pekerjaan atau industri Anda, pertanyaannya bukan cuma apa yang penting hari ini, tapi juga sinyal lemah apa di pinggiran sana yang diabaikan semua orang, yang bisa jadi gelombang besar berikutnya. Dan sebagai penutup, sumber-sumber ini meninggalkan kita dengan satu pemikiran provokatif untuk direnungkan. Tepat. Sejauh ini kita banyak ngomongin ancaman dari luar, pesaing baru, teknologi baru, tapi sumber ini menekankan bahwa beberapa kegagalan terbesar, kayak skandal emisi di Volkswagen atau penipuan rekening di Wells Fargo, adalah ancaman yang tumbuh dari dalam. Ini bukan kejutan yang datang dari luar, ini masalah yang udah membusuk di dalam selama bertahun-tahun. Persis. Fenomena ini disebut krisis yang membara. Tanda-tandanya itu sudah terlihat jelas oleh karyawan di level bawah. Insinyur yang tahu mereka menipu tes emisi, staf cabang bank yang tahu mereka dipaksa buka rekening palsu. Masalahnya, peringatan itu nggak pernah sampai ke puncak. Atau kalaupun sampai, diabaikan karena dianggap berita buruk yang nggak mau didengar. Sesuatu yang diketahui banyak orang, tapi nggak pernah dibicarakan secara terbuka di tingkat pimpinan. Tepat sekali. Jadi pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan adalah ini. Krisis membara apa yang mungkin sedang terjadi di dalam organisasi Anda saat ini? Kebenaran yang tidak nyaman apa yang diketahui oleh semua orang di level bawah, tapi tidak ada yang berani atau tidak ada mekanisme untuk menyampaikannya ke atas? Menemukan jawaban atas pertanyaan itu mungkin adalah langkah pertama menuju kewaspadaan sejati.